Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas ilmu balaghah. Sebelumnya yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Oke, langsung aja kita mulai dari majaz. Pengertian majaz. Majaz adalah lafaz yang digunakan pada selain makna aslinya, karena adanya keterkaitan makna disertai indikator yang mencegah dari pemahaman arti aslinya. Seperti lafaz ad-durori diartikan sebagai beberapa kalimat fasihah dalam ucapanmu, fulan yatakallamu bid-durori. Dia sedang berbicara dengan kata-kata fasih. Lafaz itu digunakan pada selain arti aslinya, karena arti aslinya adalah beberapa mutiara, lalu dirubah menjadi arti beberapa kalimat fasihah, sebab di antara arti keduanya masih ada kaitan dalam hal keindahan. Dan perkara yang mencegah dalam mengartikan makna aslinya adalah qarinah lafaziyah, yatakallamu, berbicara. Dan lafaz asabi'u diartikan sebagai beberapa ujung jari. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaj'aluna asaaba'ahum fi adhanihim. Mereka menjadikan ujung jari mereka pada telinga mereka. Lafaz itu digunakan pada selain arti aslinya, karena arti aslinya adalah beberapa jari tangan, lalu dirubah menjadi arti beberapa ujung jari tangan. Sebab di antara keduanya masih ada kaitan bahwa ujung jari merupakan bagian dari jari. Kemudian kul, keseluruhan jari, digunakan untuk arti juz, sebagian jari. Dan qarinah mencegah dalam mengartikan makna aslinya adalah tidak memungkinkannya memasukkan keseluruhan jari pada telinga. Dalam majaz, apabila kaitan antara makna majazi dan makna asli adalah ada keserupaan, seperti pada contoh pertama, maka disebut majaz isti'arah. Oke? Jika tidak ada keserupaan, seperti pada contoh kedua, disebut majaz mursal. Diingat ya teman-teman, majaz isti'arah adalah majaz yang berketerkaitan makna aslinya dengan makna yang digunakan. Itu ada keserupaan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Kitabun anzalnahu ilaika litahrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Artinya, ini adalah kitab yang telah kami turunkan kepadamu, supaya engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kesetanan menuju cahaya hidayah. Surat Ibrahim ayat 1. Arti asli lafaz az-zulumati dan an-nur adalah gelap dan terang. Arti majaz lafaz az-zulumati dan an-nur adalah ad-dolalu, kesesatan, dan al-huda, petunjuk. Lafaz az-zulumati dan an-nur pada ayat tersebut digunakan pada selain arti aslinya, makna majaz. Dan kaitan antara makna keduanya adalah adanya keserupaan antara arti kesehatan dan kegelapan. Dengan wajah syabah, sama-sama tidak mengetahui sesuatu, atau hidayah dan cahaya. Dengan wajah syabah, sama-sama mengetahui sesuatu. Dan qarinah yang mencegah untuk mengartikan pada makna aslinya adalah lafaz kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas. Ijra isti'arah pada lafaz az-zulumat adalah lafaz ad-dolalatu, diserupakan dengan lafaz az-zulumat dengan wajah syabah, sama-sama tidak mendapatkan petunjuk pada keduanya. Ijra isti'arah pada lafaz an-nur adalah lafaz al-huda, diserupakan dengan lafaz an-nur dengan wajah syabah, sama-sama mendapatkan petunjuk pada keduanya. Oke. Asal dari majaz isti'arah adalah tasybih yang dibuang salah satu dari musyabbah atau musyabbabih, wajah syabbahnya dan adat tasybihnya. Musyabbah disebut musta'ar lah dan musyabbah bih disebut musta'ar minhu. Pada contoh di atas dapat disimpulkan musta'ar lah atau musyabbah adalah lafaz ad-dolalu dan al-huda. Musta'ar minhu atau musyabbabi adalah makna asli lafaz az-zulamu dan an-nur. Sedangkan lafaz az-zulumat dan an-nur disebut musta'ar atau lafaz yang digunakan untuk majaz isti'arah. Pembagian majaz isti'arah. Majaz isti'arah dengan memandang penyebutan musyabbah atau musyabbabih terbagi menjadi dua macam. Apa itu? Yaitu yang A, isti'arah musarrahah, adalah majaz yang dijelaskan dengan menyebut lafaz musyabbabih saja, seperti ucapan penyair
famtorot lu'lu'an min narajisin wasaqat wazadan wa'addot alal unabi bil barod. Dia seorang wanita telah meneteskan mutiara dari bunga narsis dan membasahi bunga mawar dan menggigit buah anggur dengan hujan es. Maksudnya adalah dia seorang wanita telah meneteskan air mata bak mutiara dari matanya bak bunga narsis dan menyirami pipinya laksana bunga mawar dan menggigit ujung jarinya laksana buah anggur dengan giginya laksana hujan es. Wah, penyair menggunakan majas isti'arah pada kata-kata tersebut. Musyabbah bih, wajah musyabbah. Air mata, ad-dumu'u, mutiara, al-lu'lu'u, sama jernihnya fis sofai. Mata, al-uyun, bunga narsis, an-narajusu, sama terkumpulnya warna hitam dan putih. Fi ijtima'i il sawadi wal bayadi. Pipi al-khudud, bunga mawar, al-warodu, sama merahnya fil humroti. Ujung jari al-anamilu, buah anggur, al-enabu, sama bentuknya fi syakli. Gigi al-asnan, hujan es, al-barodu, sama putihnya bersihnya fi bayadi kulli ma'an naso'ah. Majas di atas dengan menyebutkan musyabbabih maka disebut majas isti'arah musorrohah. B. Isti'arah makniyah adalah majas yang musyabbabihnya dibuang dan ditunjukkan dengan sesuatu dari perkara lazimnya atau perkara yang menetapinya, seperti firman Allah, wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Artinya, dan rendahkan sayap burung pada kedua orang tuamu dengan kasih sayang. Surat Al-Isra ayat 24. Allah membuat majas isti'arah lafaz at-tairu burung untuk lafaz az-zulli tunduk. Kemudian membuang lafaz at-tairu burung dan menunjukkan lafaz yang dibuang dengan sesuatu lazim, yaitu lafaz ajanna sayap. Ijrohnya adalah kata adzulu tunduk sebagai musyabbah diserupakan dengan kata at-tairu burung sebagai musyabbabih. Kemudian menggunakan arti lafaz musyabbabih burung untuk arti lafaz musyabbah atau az-zulli. Lalu kata burung itu dibuang dengan kata burung yang terbuang ditunjukkan dengan sesuatu yang menetap padanya, yaitu sayap, dengan cara isti'arah makniyah. Adapun penetapan lafaz ajunnahu pada lafaz az-zulli ini oleh ulama ahli balaghah salaf dan al-khatib dikatakan sebagai isti'arah tahiliyah. Oke, ini perbandingannya. Sekarang kita masuk ke hijronya adalah kata ru'usa kepala sebagai musyabbah diserupakan dengan kata samrot yang artinya buah atau sebagai musyabbabih. Asalnya inilah aro ru'usan kasamaroti qad ainaat. Kemudian menggunakan arti lafaz musyabbabih yaitu buah untuk arti lafaz musyabbah ru'usan. Lalu kata as-samarat itu dibuang dan ditunjukkan dengan sesuatu yang menetap padanya, yaitu matang, dengan cara isti'arah makniyah. Oke, majas isti'arah dan dengan memandang lafaz yang digunakan sebagai majas atau al-musta'ar terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama isti'arah asliyah adalah majas yang lafaz musta'arnya berupa selain isim mustaq, baik berupa isim ain zat atau isim makna. Contoh isim ain zat seperti menggunakan lafaz az-zulamu untuk arti ad-dolalu kesesatan dan lafaz an-nur untuk arti al-huda petunjuk. Contoh isim makna hadza qotalu, ini adalah pukulan keras. Ijronya lafaz qotalu diserupakan dengan dorbun syadidun, pukulan keras, dengan wajah syabbah sama-sama sangat menyakitkan. Kemudian arti musyabbabih atau pukulan keras digunakan untuk lafaz qotalun karena lafaz qotlun merupakan isim jamid untuk suatu pekerjaan yang menghilang nyawa. 2. Isti'arah tabiah. Isti'arah tabiah artinya adalah majas yang musta'arnya berupa kalimah fi'il, huruf dan isinya mustaq. Contoh kalimah fi'il seperti rokiba fulan katifai gorimihi, fulan menaiki dua pundak orang yang dihutangi. Maksudnya adalah fulan sungguh menetapkan tanggungan kepada orang yang dihutangi. Oke, ini ijronya ya kalian. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.